Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengenalkan diri. Saya merupakan salah satu peserta pembatik tahun 2023. Nama saya, Makmur, Guru Kimia SMA Negeri 2 Takalar, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan pembatik, mari tingkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi serta berbagi dan berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kesetimbangan larutan asam dan basa. Materi ini merupakan materi mata pelajaran kimia yang dipelajari oleh peserta didik pada kelas 11 untuk peminatan IPA pada semester genap bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah melalui studi kasus, peserta didik dapat membedakan larutan yang bersifat asam, basa, atau netral dengan tepat. Kemudian yang kedua, yaitu melalui mekanisme reaksi, peserta didik diharapkan dapat menentukan jenis larutan yang terbentuk dari mekanisme tersebut dengan benar. Nah, untuk membedakan dan menentukan jenis larutan dari kesetimbangan larutan asam dan basa, saya akan menampilkan atau memberikan rumus ketika suatu asam dengan suatu basa bertemu, itu pasti terbentuk garam dengan air. Jadi ini rumusnya, asam apapun bereaksi dengan basa apapun, pasti terbentuk sebuah garam dan air. Nah, asam sendiri itu ada dua. Ada asam kuat, ada asam lemah. Begitu juga untuk basa. Ada basa kuat dan ada basa lemah. Oleh karenanya, nanti dari komposisi ini akan melahirkan banyak versi garam. Bisa jadi nanti asam kuat bertemu dengan basa kuat. Boleh jadi asam kuat bertemu dengan basa lemah. Pun bisa jadi asam lemah bereaksi dengan basa kuat, atau asam lemah dengan basa lemah. Dengan demikian, ada 4 kemungkinan yang terbentuk. Oleh karenanya, akan sangat banyak juga nanti akan kita menemukan itu jenis atau sifat campuran yang terbentuk dari sebuah asam dengan sebuah basa. Bagaimana cara menentukan dan membedakannya? Itu kita melihat dari sisa hasil pencampuran tersebut. Jadi sifatnya ditentukan dari sisa. Ya, misal kalau dia bersisa basa asam kuat, itu sudah bisa divonis berarti campuran tersebut bersifat asam kuat. Ketika bersisa basa kuat, berarti campuran tersebut merupakan campuran basa kuat. Nah, ini kalau yang kuat. Yang menjadi tantangannya adalah nanti yang banyak ini adalah ketika yang bersisa lemah atau ketika tidak ada yang bersisa. Kalau nanti ditemukan bahwa ada sisa yang lemah, baik asam maupun basa, berarti komponen campuran tersebut itu masuk dalam kategori larutan penyangga. Oleh karenanya, larutan penyangga ada 2, penyangga asam dan penyangga basa. Itu kalau yang bersisa lemah. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang bersisa? Kalau tidak ada yang bersisa, kita melihat kalau yang tidak ada bersisa dan semua komponen penyusunnya adalah kuat-kuat, maka campuran tersebut disebut
campuran netral. Tetapi ketika tidak ada yang bersisa dan komponen penyusunnya salah satunya lemah atau kedua-duanya lemah, maka dia mengalami yang namanya hidrolisis. Ya, namanya hidrolisis. Oke, baik. Seperti apa penerapannya? Mari kita lihat kasus berikut. Kasus pertama. Perhatikan. Basa kuat. Asam lemah. Nah, bagaimana sifat campuran tersebut? Nah, ini kita tinggal lihat. Sisanya langsung lihat. Di sisa. Apa yang bersisa? Basa kuat. Maka bisa divonis langsung bahwa campuran tersebut bersifat basa. Berarti berdasarkan data, maka campuran tersebut termasuk larutan basa yang mempunyai pH di atas 7. Oke, baik. Kasus kedua. Coba perhatikan kasus kedua. Apa yang bersisa? Bersisa 5 mol asam. Asamnya lemah. Berarti campuran ini bersifat penyangga karena bercampur antara asam lemah dengan garamnya. Maka dia merupakan larutan penyangga. Coba kita lihat. Berdasarkan data tersebut, maka larutan termasuk larutan penyangga dan bersifat asam. pH-nya di bawah 7. Kenapa bersifat asam? Karena yang bersisa asam. Kasus ketiga. Coba perhatikan kasus ketiga. Kasus ketiga, semuanya habis, tidak ada yang bersisa. Berarti campuran ini hanya menyisakan garam dengan airnya. Nah, oleh karenanya, perhatikan, kalau garam dengan air, kemungkinannya dua, mengalami hidrolisis atau tidak. Dia mengalami hidrolisis kalau komponen penyusunnya salah satu lemah atau kedua-duanya lemah. Kalau ini salah satu lemah, berarti dia mengalami namanya hidrolisis sebagian. Mengalami hidrolisis. Ya, mengalami hidrolisis. Yang terdiri adalah garam dan bersifat basa. pH-nya di atas 7. Oke, good. Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Jika asam kuat ditambah basa kuat dan bersisa salah satunya, maka sifat campuran sesuai dengan sifat zat yang bersisa. Tetapi jika keduanya habis bereaksi, maka sifat campuran adalah netral. 2. Jika basa kuat dicampur asam lemah, maka jika bersisa basa kuat, maka campuran bersifat basa. Dan jika bersisa asam lemah, maka campuran termasuk larutan penyangga asam dan bersifat asam. Tetapi jika kedua reaksi habis bereaksi, maka campuran mengalami hidrolisis garam dan bersifat basa. Kesimpulan ini berlaku umum, termasuk ketika kita mereaksikan antara asam kuat dengan basa lemah, begitu juga ketika kita mereaksikan antara asam lemah dengan basa lemah. Oke, sahabat pembatik 2023, demikian bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, terima kasih.